Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Disiapkan? Selesai. Sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa sekarang yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu, yaitu lagu Padamu Negeri. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda, itu embun pagi. Nah, siapa yang tahu di sini tentang embun pagi, tentang embun, bagaimana terjadinya proses embun? Nah, siapa? Embun merupakan peristiwa wujud di alam. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4 tentang benda sekitarku, kewajiban perubahan wujud di sekitarku, bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana sih proses terjadinya hujan itu? Siapa yang tahu? Ya, proses terjadinya hujan karena air laut menguap oleh sinar matahari ke atas awan. Benar. Terus, siapa lagi? Ya, air laut menguap karena adanya sinar matahari ke awan. Terus, ke bawah oleh angin, awannya berat. Terus terjadinya hujan. Nah, baik anak-anak, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagai permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, laut, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi, itulah yang dikenal sebagai hujan. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar tentang proses terjadinya hujan ya. Di sini ada air laut menguap ke atas dan di sini ada matahari, berarti diserap oleh. Nah, di sini awan terbawa angin dan di sini awan menampung air ya. Setelah itu titik-titik air itu turun ke bawah sehingga terjadinya hujan. Nah, sekarang kalian diminta untuk menyusun ya. Di sini ada gambar menyusun gambar yang benar. Jadi bagaimana cara terjadinya hujan itu seperti apa? Ya. Apa ada yang ditanyakan? Oh, ya. Cukup? Baik. Yang ini ya cukup. Nah, sekarang untuk mengerjakannya, kalian dikelompokkan ya, dibagi beberapa kelompok. Setelah itu, kalian tulis di buku catatan kalian ya, bagaimana proses terjadinya hujan tadi, dan susun gambar-gambar bagaimana gambar yang sesuai dengan proses terjadinya hujan. Setelah itu, kalian simpan di meja ibu. Dan sekarang kita akan belajar tentang cerita, soal cerita, yaitu tentang turunnya hujan. Pukul berapa turunnya hujan? Di sini ada gambar pukul 7.15 ya, dan berhenti pukul 09.10. Nah, kita akan hitung berapa lama turunnya hujan ya. Nah, dari pukul 07.15 sampai pukul 8 itu jaraknya berapa? 45 menit ya. Dari jam 8 sampai jam 9 itu lamanya berapa? 1 jam ya. Dari jam 9 sampai jam 9:10 berarti lamanya 10 menit. Nah, kita akan tambahkan 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit berarti berapa?
1 jam 55 menit. Jadi hitungan hujan turun selama 1 jam 55 menit ya. Di sini apakah ada yang belum mengerti? Silahkan. Ya. Oh, mengerti ya. Ya, mengerti. Bagus ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, tidak ada. Baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah tugas cerita ya. Tugas cerita yaitu nomor 1, selesaikan soal-soal berikut ya. Nomor 1, 2 jam setelah pukul 08 adalah pukul berapa? Nomor 2, 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul berapa? Nah, setelah itu, setelah tugasnya selesai, kalian simpan di meja ibu ya. Nanti akan ibu nilai. Sekarang di sini soal cerita. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus memiliki sikap saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan sikap saling bersatu. Apa itu sikap saling bersatu? Siapa di sini yang tahu sikap saling bersatu itu apa? Ya, bekerja sama. Apalagi gotong royong. Iya, apalagi ada lagi? Ya, mengerjakan tugas bersama-sama, tugas kelompok. Ya, itu bersatu ya. Ya. Jadi, sikap bersatu adalah sikap yang mengandung nilai kerjasama, toleransi, serta saling menghargai ya. Contohnya, bekerja sama antar keluarga, kita harus saling menolong. Misalkan orang tua kita sedang membutuhkan bantuan kita, mencuci piring, kita harus membantu. Terus gotong royong, melakukan kerja bakti secara bersama-sama. Nah, di lingkungan kita bila ada kerja bakti, nah kita harus ikut serta dalam kegiatan itu karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab dan menunjukkan sikap kebersatuan kita ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada gambar ya, ada gambar. Gambar manakah yang menunjukkan sikap bersatu ya. Nah, nanti kalian tulis di buku kalian dan kalian gambar gambar mana saja yang menunjukkan sikap bersatu ya. Kalau misalkan di sini gambarnya menunjukkan sikap bersatu, kalian checklist, dan jika di sini tidak, ya berarti gambarnya disilang. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, sudah paham apa belum? Jika kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan, nanti tugasnya kalian tulis di buku catatan kalian. Setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas ya, dan bukunya disimpan di meja Ibu ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan ya. Proses terjadinya hujan karena adanya perubahan wujud. Sebagai permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan berisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dinamakan hujan, sebagai hujan. Kedua, tentang pembelajaran matematika, yaitu tadi kita sudah belajar tentang cara menghitung lamanya turunnya hujan dari pukul 07.15 dan sampai pukul 09.10. Itu kira-kira berapa lama waktunya? Nah, waktunya sekitar 1 jam 55 menit ya. Dan sikap bersatu adalah yang tadi sudah Ibu jelaskan, sikap bersatu yang mengandung nilai kerjasama, toleransi, serta saling menghargai. Nah, kita sebagai siswa, kita harus mempunyai sikap bersatu atau tolong menolong ya, agar hidup kita tentram, damai, dan rukun. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh
apresiasi dari kalian. Tentu kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik ya. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian untuk membuat contoh perubahan wujud benda atau contoh-contoh perubahan wujud benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tugasnya kalian kumpulkan nanti di pertemuan yang akan datang. Pelajaran sekarang kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.